Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum, kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Syarh Riyadhus Shalihin pada bab al-ikhlas dan menghadirkan niat ya. Kita masih berada pada bab ini. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengambil hadis pertama dari bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang niat, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kita akan melanjutkan pada hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bah, akan ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah ya. Akan ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, akan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi, apabila mereka telah sampai ke suatu tanah, suatu tempat yang sangat lapang ya. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka akan ditenggelamkan ya, dari awal dan akhir mereka di bumi ya. Mereka akan ditenggelamkan di bumi ya. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka semuanya dari awal sampai akhir mereka ditenggelamkan di muka bumi, sementara di antara mereka itu ada pasar-pasar mereka dan ada juga orang-orang yang bukan dari mereka ya. Maka kata Rasulullah SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka semuanya akan ditenggelamkan di bumi, thumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ikhwatal iman a'azanallahu iyyakum, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada zaman dahulu ada orang-orang yang ingin untuk menghancurkan Ka'bah, dan itu sebelum Rasulullah SAW terlahir ya, sebelum Rasulullah SAW terlahir, ada
ya, sebuah negara di Yaman yang mereka ingin untuk menghancurkan Ka'bah, ya, dirajai, dikepalai oleh Raja Abrahah. Pasukan mereka sangat besar menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, ya. Yang dipelopori oleh gajah, ya, pasukan tersebut dipelopori oleh gajah. Nah, gajah ini yang kelak diharapkan akan bisa menghancurkan Ka'bah dengan kekuatannya. Akan tapi ketika mereka telah sampai di suatu tanah, di suatu tempat yang namanya Muqammas, maka gajah ini menderum, tidak mau melanjutkan perjalanannya, sampai mereka hardik-hardik dan mereka paksakan untuk menuju, ya, ke Ka'bah, ke Mekah. Akan tapi mereka, gajah tersebut tidak mau melanjutkan perjalanannya. Akan tapi di saat gajah tersebut dipalingkan menuju ke Yaman, ke arah Yaman, balik pulang, maka gajah tersebut bangkit dan berlari-lari menuju ke Yaman, ya. Maka sesungguhnya gajah tersebut menderum, tidak melanjutkan perjalanannya bukan karena tanpa sebab, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang menghalanginya. Allah Subhanahu wa taala yang menghadangnya dan menahan gajah tersebut dari melanjutkan perjalanan ke Ka'bah, hingga Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka burung-burung yang membawa kerikil-kerikil dari api neraka yang berkelompok-kelompok, yang sangat banyak, yang kesemuanya itu mereka, burung-burung tersebut, ya, menjatuhkan kerikil-kerikil dan menimpa para pasukan tersebut hingga mereka binasa. Dan itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk Baitullah, ya, musyarrafah, Ka'bah musyarrafah, yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, ya. Ikhwatal iman azanallahu wa yakum, maka Rasulullah SAW di sini menghabarkan kepada kita semuanya bahwa akan ada pasukan yang kelak akan menghancurkan Ka'bah, ya. Mereka berangkat, ya, dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Dan kata Rasulullah SAW, ketika mereka telah sampai di suatu tanah yang lapang, di suatu tempat yang lapang, mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, ke dalam bumi. Maka ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah pasukan yang sangat besar, ya. Dengan adanya pasar, ya, kemudian mereka berada di tanah yang sangat lapang, sangat luas dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pasukan mereka ini sangatlah besar. Kemudian ikhwatal iman azanallahu wa yakum, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala dengan fitrah beliau bertanya kepada Rasulullah SAW ketika mendengar bahwa mereka semuanya akan ditenggelamkan ke bumi, ya. Bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah mereka semuanya akan ditenggelamkan ke bumi sementara, ya, di antara mereka itu ada pasar-pasar, yang dimana pasar-pasar tersebut tidak hanya didatangi oleh para pasukan tersebut yang hendak pergi menghancurkan Ka'bah saja, akan tapi ada orang-orang yang datang ke pasar tersebut dengan tujuan-tujuan yang bermacam-macam, ya, dengan bermacam-macam tujuan mereka, ya. Bahkan mungkin orang-orang tersebut bukan bagian daripada pasukan itu, mereka datang, ya, dengan tujuan untuk berjual beli, berdagang, ya.
Mereka datang mungkin sekedar lewat, ya. Mereka datang mungkin dengan tujuan-tujuan yang lainnya, ya. Atau mereka datang bersama dengan pasukan tersebut, akan tapi mereka tidak mengetahui tujuan sesungguhnya, ya. Untuk apa mereka pergi ke Mekah, ya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana mungkin mereka semuanya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala, hukum mereka Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada mereka, bencana, sementara tidak semuanya memiliki tujuan yang sama, ya. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, maka ini menunjukkan bahwa suatu musibah ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan bisa menimpa orang-orang yang taleh, orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa, dan orang-orang yang tidak melakukan dosa, ya. Orang-orang yang mungkin tidak memiliki tujuan yang buruk, orang-orang yang mungkin datang ke sana tanpa ada keinginan, ya, seperti orang-orang yang melakukan perdagangan, orang-orang yang hendak bertamasya dan lain sebagainya, ya, orang-orang yang sekedar lewat, ya, dan lain sebagainya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ke negeri atau ke suatu tempat yang mereka singgah di dalamnya atau padanya, maka musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada tempat tersebut akan menimpa semuanya, ya. Ikhwatal iman azanallahu iyyakum. Oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya berhati-hati terhadap fitnah yang menimpa ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menimpa kepada suatu kaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqi fitnatan la yusibanna alladziina kafaru minkum, wattaqu fitnatan allati la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian terhadap suatu fitnah yang menimpa tidak hanya kepada orang-orang yang zalim di antara kalian semata, ya. Ada orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang tidak faham, ada orang-orang yang tidak mengerti, ya. Ini sangat memungkinkan sekali ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan fitnah terhadap mereka, musibah kepada mereka, ya, atau di suatu tempat yang mereka ada di dalamnya akan mengenai seluruhnya, ya. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan musibah itu pada satu tempat yang kita berada di dalamnya. Bagaimana caranya? Di antara cara adalah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Karena sesungguhnya musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan timpakan kepada suatu kaum itu disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan, ya. Jadi agar kita terhindar dari musibah yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada, ya, orang-orang yang melakukan dosa lantaran mereka melakukan dosa sebagai hukuman bagi mereka, ketika kita berada di dalamnya atau ketika kita bersama dengan mereka, ya, sangat memungkinkan sekali hukuman Allah Subhanahu wa taala itu juga mengenai kita. Oleh karenanya itu, ya, agar kita tidak ikut terkena musibah atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka semuanya akan dibenamkan ke dalam bumi, kemudian mereka kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka, ya. Ikhwatul iman azanallahu iyyakum. Sehingga di sini kelak, ya, akan diketahui siapakah orang-orang yang merupakan bagian dari pada pasukan tersebut yang memiliki niatan busuk, memiliki niatan yang buruk terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah musyarrafah, dan siapakah di antara mereka yang bukan dari golongan mereka, yang datang bukan dengan tujuan untuk memerangi Ka'bah.
Sehingga masing-masing akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda. Masing-masing sesuai dengan niatan-niatan mereka. Ya. Sekalipun mereka di dunia itu mendapatkan hal yang sama, tertimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ya dibenamkan ke muka bumi atau ke dalam bumi, akan tapi nanti kelak ketika mereka dibangkitkan itu keadaan mereka berbeda-beda. Ya. Keadaan mereka berbeda-beda, tidak sama. Ya, satu dengan yang lainnya tidak sama. Itu semuanya yang membedakan, itu semuanya yang bisa menyelamatkan seseorang itu adalah niat-niat mereka. Ya. Ketika tidak ada niatan buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan perlakukan dengan yang buruk pula nanti di akhirat nanti, ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, maka hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bersama dengan pelaku kebatilan, ya, yang bersama dengan pelaku kebatilan, ya, maka mereka akan bersama dengan mereka, orang-orang yang bersama dengan para pelaku kebatilan tersebut akan bersama dengan mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik mereka itu adalah orang yang saleh maupun yang taleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka musibah, ya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, maka poin yang berkaitan dengan bab kita ini adalah sabda Rasul alaihi salatu wasalam, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Oleh karenanya hendaknya kita dalam setiap kondisi, dalam segala kondisi, kita senantiasa menjaga niat-niat kita, ya, agar niat kita di dalam melakukan satu hal, di dalam melakukan berbagai macam perbuatan, ya, ketika kita berada di suatu tempat, ketika kita bersama dengan orang lain, maka hendaknya niat kita adalah niat yang baik, ya, agar nanti ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita, ini sesuai dengan niat kita, ya, sesuai dengan niat baik kita, tidak sesuai dengan niat yang buruk kita, sehingga balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah balasan yang baik, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Kemudian kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah al-fath, setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tapi yang ada adalah jihad dan niat, ya. Akan tapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastunfirtum, apabila kalian diminta untuk berangkat pergi berjihad, fanfiru, maka hendaknya kalian berangkat pergi berjihad. Ikhwatal iman azanallahu yakum. Maka Rasulullah alaihi wasallam di sini dalam hadis ini mengatakan bahwa hijrah itu sudah tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Akan tapi yang dimaksudkan dengan hijrah yang dinafikan oleh Rasulullah alaihi wasallam, yang ditiadakan oleh Rasulullah alaihi wasallam ini adalah hijrah dari kota Mekah, ya. Karena kota Mekah ini sudah menjadi negeri Islam, ya. Jadi hijrah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah hijrah
dari kota Mekah. Ya. Setelah penaklukan kota Mekah, ini Mekah sudah menjadi negeri Islam. Sekaligus ini menunjukkan bahwa kota Mekah ini tidak akan lagi selamanya tidak akan berubah menjadi negeri kafir. Ya. Selamanya sampai hari kiamat, ya. Nanti kota Mekah ini tetap menjadi negeri Islam. Ya. Tidak akan beralih kembali kemudian menjadi negeri kafir atau ditaklukkan oleh orang kafir, dikuasai oleh orang kafir sehingga menjadi negeri kafir atau kota kafir. Ya. Karena Rasulullah SAW menjanjikan bahwa sudah tidak lagi ada hijrah, dan hijrah yang beliau maksudkan itulah hijrah dari kota Mekah keluar, ya, menuju negeri yang aman, ya, menuju negeri yang aman, ya, karena sudah menjadi negeri Islam. Jadi hijrah ini yang sudah tidak lagi ada, sudah terputus. Sementara hijrah yang lainnya, sebagaimana yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, hijrah itu ada kemarin dibagi menjadi berapa titik? Ada hijrah berapa? Kita meninggalkan hal-hal, ya, itu ada berapa macam kemarin? Nah, ada berapa kemarin tuh? Pada kesempatan yang lalu yang mencatat ada berapa? Ya, ada 3. Apa kemarin tuh? Nah, hijrah amal, hijrah amil, hijrah makan. Ya. Jadi kita meninggalkan suatu perbuatan, kita meninggalkan pelaku suatu kemaksiatan, ya, kita meninggalkan tempat, ya, yang dipenuhi dengan kemaksiatan dan kekufuran. Nah, ini adalah hijrah. Yang hijrah ini semuanya akan masih berlaku sampai hari kiamat berlaku, ya, tidak terputus. Rasulullah SAW mengatakan la tanqati'ul hijratu, hijrah itu tidak akan terputus, tidak akan terhenti hijrah. Nah, sampai terputus, terhenti at-taubah, hatta tanqati'ut taubatu, wa la tanqati'ut taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan terhenti, tidak akan terputus, ya, masih saja Allah Subhanahu wa taala berikan, bukakan pintu-pintu taubat untuk hamba-hamba yang ingin melakukan taubat, dan tidak Allah Subhanahu wa taala tutup pintu taubat tersebut hatta takhruja syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari barat, ya. Artinya sampai hari kiamat. Kalau sudah datang tanda-tanda besar, ya, bangkitnya hari kiamat, maka pada saat itulah pintu taubat Allah Subhanahu wa taala tutup, ya. Pintu taubat Allah Subhanahu wa taala tutup. Ketika pintu taubat Allah Subhanahu wa taala tutup, maka tidak ada lagi hijrah, ya. Tidak ada lagi hijrah, ya. Orang yang fasik tidak mungkin lagi kembali kepada kembali kepada iman, tidak akan bisa lagi menjadi orang yang muslim, ya. Orang yang melakukan dosa besar tetap aja dia sebagai pelaku dosa besar, ya. Tidak diterima taubatnya, tidak bisa melakukan hijrah, meninggalkan, ya, perbuatan kemaksiatan tersebut, ya. Tetap labelnya sama sebagai seorang yang pelaku dosa, atau dia sebagai orang yang bermaksiat, orang yang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia meninggalkan, ya, perbuatan tersebut pada saat, ya, tanda-tanda besar hari kiamat telah nampak, ya. Ketika matahari sudah, ya, terbit dari barat, itulah, ya, ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak lagi terima taubat seorang hamba. Ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan fa idastunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta untuk berangkat pergi berjihad, maka fanfiru, berangkatlah kalian pergi berjihad, ya. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah jihad tolab. Jihad itu ada 2 macam, ya. Jihad tolab dan jihad difa'.
Jihad tolab itu seseorang pergi ya dari negerinya ya untuk melakukan suatu pertempuran ya menghadapi musuh. Dia mencari ya, dia menuju kepada musuh di luar negerinya ya. Ini demikian dengan jihad tolab. Maka jihad tolab seperti ini hukumnya ada macam-macam. Ada yang sifatnya fardhu ain, yang mana masing-masing orang itu memiliki kewajiban untuk melakukan jihad ya. Ada yang sifatnya fardhu kifayah ya. Maka di antara orang yang wajib untuk melakukan jihad tolab ya, orang yang wajib untuk melakukan jihad tolab ini adalah orang yang diminta oleh komandan, waliul amr ya, penguasa. Ketika dia diminta oleh penguasa untuk pergi berjihad, berangkat berjihad, maka dia wajib untuk berjihad. Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut, wal amru yaqtadil wujub, dan perintah ini menunjukkan kepada suatu kewajiban. Asalnya perintah itu menunjukkan kepada suatu kewajiban. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, fa idastunfirtum fanfiru, apabila kalian diminta untuk berjihad, maka hendaklah kalian pergi berangkat berjihad. Ikhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum. Maka ini kondisi yang pertama ya. Kondisi pertama di mana seorang dia wajib untuk melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum min hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Allah Subhanahu wa taala mencela ya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memiliki sifat yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tetap mereka adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, menyuruh mereka dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang beriman, bukan orang lain. Berarti bagian daripada kita juga, bagian dari kaum muslimin. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala cela mereka lantaran perbuatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Malakum, ada apa kalian? Idza qila lakum infiru, apabila dikatakan kepada kalian infiru, pergilah kalian berjihad, tsaqaltum ila ard, kalian merasa berat untuk berjihad, lebih memilih untuk tinggal di rumah-rumah kalian. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat? Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan perbandingan antara negeri akhirat dengan dunia yang kita tinggali. Kata Allah Subhanahu wa taala, fama al hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat melainkan hanya sedikit. Ya. Kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat tidaklah melainkan hanya sedikit. Ya. Jadi apapun yang kita rasakan dari kebahagiaan, dari kenikmatan, itu semuanya tidak ada bandingannya dengan nanti kelak yang akan kita rasakan ketika kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surga Allah Subhanahu wa taala ada berbagai macam. Ada hal-hal yang mungkin pada saat ini kita dilarang untuk merasakannya atau kita dilarang untuk menikmatinya. Nanti akan ada ya, seperti halnya
sungai-sungai dari khamar, ya. Akan tapi rasanya berbeda. Namanya sama, rasanya berbeda. Ya. Dan tidak akan menjadikan kita atau orang yang meminumnya menjadi orang yang mabuk. Ya. Akan ada Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk dalam surga nanti, ya. Sungai-sungai dari khamar, sungai-sungai dari susu, ya. Sepuas-puasnya kita minum, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di negeri akhirat nanti, yang sangat berlimpah, yang sangat banyak melebihi daripada kenikmatan yang kita rasakan. Ya, betapapun orang memiliki kenikmatan yang luas, memiliki kenikmatan yang besar di dunia ini, akan tapi tidak akan bisa disamakan dengan kenikmatan kelak nanti yang akan dirasakan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang tidak mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika diminta mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa tanfiru, jika kalian tidak mau berperang, pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yu'adzibukum 'adzaban alima, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian, menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman yang tidak mau taat kepada pemimpin mereka ketika mereka diminta dan disuruh, diperintahkan, diwajibkan kepada mereka untuk pergi berperang, ya. Maka kelak orang yang semacam ini akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat berupa azab yang pedih. Ikhwatal iman a'azanallahu yakum, ini kondisi yang pertama, ya, yang mewajibkan seseorang untuk pergi berperang, ya. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah idza hasara baldatan al-adu, apabila musuh, ya, apabila musuh telah mengepung suatu negeri, ya, apabila musuh telah mengepung suatu negeri. Jadi ketika musuh datang, kemudian mereka mengepung negeri kaum muslimin, maka wajib bagi seluruh penduduknya untuk angkat senjata, ya. Wajib bagi seluruh penduduknya yang mampu, ya, untuk angkat senjata, baik itu laki-lakinya maupun perempuannya, ya, dewasanya maupun orang-orang yang sudah tua, ya. Mereka semuanya wajib untuk angkat senjata berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kondisi yang kedua yang mewajibkan seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini kondisi ini, ya, ini masuk di dalam jihad difa', jihad mempertahankan, ya, jihad mempertahankan, pertahanan. Jadi jihad difa', ya, dalam rangka untuk mempertahankan. Yang harus dipertahankan apanya? Apa yang harus kita pertahankan ketika suatu negeri diserang oleh kaum kafir, orang-orang kafir? Yang mesti harus kita pertahankan apa? Apanya? Yang harus kita pertahankan adalah agama kita, ya. Jadi kita harus luruskan niat kita. Ketika kita harus mengangkat senjata, kemudian karena disebabkan karena musuh itu telah mengepung negeri kita, maka yang harus kita pertahankan adalah agama kita. Yang pertama. Jadi niat kita adalah berjihad untuk agama kita, supaya agama kita ini tidak diganggu, ya. Kemudian mempertahankan negeri Islam kita,
ya, negeri Islam kita, ya, mempertahankan negeri Islam kita, yang karenanya negeri ini adalah negeri Islam yang dibebaskan di dalamnya kita menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai niat kita adalah dalam rangka untuk mempertahankan tanah air. Ya. Bukan dalam rangka untuk mempertahankan tanah air semata. Karena ketika kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kita katakan kita berperang, itu dalam rangka untuk mempertahankan atau membela tanah air kita, maka tidak ada bedanya antara kita dengan orang-orang kafir. Beda nggak dengan orang-orang kafir? Sama. Orang-orang kafir ketika mereka berperang juga dalam rangka untuk mempertahankan atau untuk membela tanah air mereka. Maka apa bedanya antara kita dengan mereka? Oleh karena ketika kita berjihad, itu harus kita landasi bahwa jihad kita, perang kita, pertempuran kita ini dalam rangka yang pertama adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membela negeri ini disebabkan karena negeri ini adalah negeri Islam. Ya, negeri kaum muslimin. Kan begitu. Bukan semata-mata karena kita lahir di dalamnya. Ya. Bukan semata-mata karena ini adalah kampung halaman kita, negeri kita. Ya. Akan tapi ini negeri yang di dalamnya ada kaum muslimin, negeri Islami, negeri yang menerapkan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, yang membebaskan kaum muslimin untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai negeri ini disebabkan karena ada kelonggaran, ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang didekatkan di dalamnya. Ya. Bukan karena hal yang lainnya. Bukan karena ini adalah negeri yang kita berada di dalamnya atau kita terlahir padanya, bukan. Ya. Bukan karena negeri ini adalah negeri yang makmur, negeri yang kaya, berlimpah kekayaan-kekayaannya, tidak seperti itu. Ya. Akan tapi semata-mata ada dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, agar kalimat Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling tinggi. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang tinggi. Ya. Ikhwatal iman a'azzallahu yakum. Kemudian kondisi yang ketiga yang mewajibkan seseorang untuk berperang adalah ketika sudah berhadapan-hadapan dengan musuh. Ya. Ketika sudah berhadapan-hadapan dengan musuh, ini harus, ya, mau tidak mau kita harus bertempur, harus kita berperang. Ya. Tidak boleh kita lari dari medan peperangan ketika sudah berhadapan-hadapan dengan musuh. Maka ini hukumnya adalah fardhu ain bagi orang yang telah berada di medan perang. Ya. Tidak boleh dia meninggalkan medan perang tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah bertemu dengan musuh di medan perang, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian berpaling, ya, membelakangin mereka, pergi lari tunggang langgang, ya, merasa ketakutan karena jumlah kita sedikit, jumlah mereka banyak, karena persenjataan kita sederhana, persenjataan mereka luar biasa. Maka kondisi yang demikian ini tidak menjadi sebab bagi kita untuk melarikan diri, menyelamatkan diri kita. Akan tapi ada alasan yang Allah Subhanahu wa taala benarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuwallihim dubur yawma idzin duburahu, dan barang siapa yang malingkan, ya, yang berpaling, yang melarikan diri pada hari itu, illa mutaharrifan, kecuali orang-orang yang melakukan siasat. Dia mengundurkan diri karena melakukan siasat, mengatur siasat strategi, ya. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau bergabung ke kelompok yang lainnya, ya. Faqad ba'a bi ghadabin minallah, sungguh dia telah kembali dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ikhwatal iman azanallahu iyyakum. Sekali lagi, siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman yang niatnya adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bertemu dengan musuh, gentar, takut, sehingga melarikan diri, ya. Maka orang yang semacam ini, balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah jahannam. Akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api neraka, ya. Ikhwatal iman azanallahu iyyakum. Maka alasan yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berada di dalam kondisi yang seperti ini dan mengharuskannya untuk undur, ya, menarik diri dari medan perang, hanya ada dua kondisi, ya. Ada dua alasan. Yang pertama tadi yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk bersiasat, atur strategi, mundur sejenak, atur strategi. Kenapa musuh salah terlalu banyak? Mundur sejenak, atur strategi. Kenapa? Karena musuh, masya Allah, mereka selain jumlah mereka banyak, persenjataan mereka juga luar biasa. Bagaimana supaya kita ini menang? Bagaimana supaya kita ini bisa masuk ke soft mereka, barisan-barisan mereka, dan mengocar-ngacirkan barisan mereka? Atur strategi, ya. Karena strategi ini penting di dalam peperangan. Tidak hanya bermodalkan keberanian dan iman, ya. Berani saja tidak cukup, iman saja juga jangan, ya. Insya Allah syahid, Allahu Akbar, pergi berperang, ya, tanpa berpikir matang bagaimana strateginya. Sementara mereka memiliki senjata yang canggih, ya. Konyol jadinya, kan gitu. Tidak mendatangkan manfaat, maslahat, ya, untuk bersama, ya. Kaum muslimin banyak yang meninggal dunia misalnya, ya, sementara banyak di antara mereka adalah para hafidz Al-Quran, para imam, para pemimpin dan sebagainya, ya, yang ditinggalkan oleh orang-orang jahil, kaum muslimin yang lemah-lemah, ya. Siapa yang akan mengajari mereka agama ini dan lain sebagainya? Maka yang seperti ini harus ada strateginya. Atau menarik diri dalam rangka untuk bergabung dengan pasukan yang lain, ya. Maka kondisi yang seperti ini, yang dua alasannya seperti inilah yang diperbolehkan bagi seseorang karenanya untuk menarik diri. Selain daripada itu, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengundurkan diri dari medan pertempuran. Kemudian kondisi yang keempat yang mengharuskan seseorang untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia dibutuhkan di dalam peperangan tersebut, ya. Ketika dia dibutuhkan di dalam peperangan tersebut. Alhamdulillah kaum muslimin misalnya memiliki persenjataan yang luar biasa, akan tapi jarang orang yang paham bagaimana cara menggunakan senjata tersebut. Ada kaum muslimin memiliki, ya, pesawat misalnya, ya, akan tapi tidak semua orang bisa mengendarai pesawat, ya. Maka diperlukan orang-orang yang memiliki pengalaman dan ilmu
Dan ketika dia dibutuhkan, maka dia wajib untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini 4 kondisi ketika seseorang ya berada di dalam salah satu daripada kondisi-kondisi tersebut, maka dia wajib hukumnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Maka di dalam hadis ini perlu kita memperbaiki dan menjaga niat kita di saat kita tertuntut untuk melakukan jihad. Maka hendaknya jihad kita ini benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya zahirnya saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang menjadikan jihad kita ini di jalan Allah atau tidak di jalan Allah, di antaranya yang paling urgent itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Apa yang di dalam hati kita, bukan zahir daripada apa yang kita lakukan, akan tapi yang ada di dalam hati kita. Inilah yang akan menjadikan hati kita jihad kita atau amalan-amalan kita ini bernilai di jalan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dianggap sebagai amalan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika kita niatkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita niatkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita niatkan untuk kaum muslimin, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan ini adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa hijrah ini sudah terputus. Yang dimaksudkan adalah hijrah dari Mekah ke negeri yang lainnya. Sementara hijrah secara umum ini masih berlaku, ya, masih berlaku selama langit dan bumi masih ada, selama hari kiamat belum bangkit, selama tanda-tanda hari kiamat belum datang, maka jihad atau hijrah yang semacam ini adalah hijrah yang terus berlaku, ya. Ikhwatal iman azanallahu iyyakum. Kata Rasulullah SAW, walakin jihadun wa niyatun, akan tapi jihad dan niat. Nah ini jihad dan niat. Yang ada adalah jihad dan niat. Niat apa? Niat untuk berjihad. Kalau sekarang misalnya kondisi kita dalam kondisi seperti ini, yang mana kita tidak dituntut untuk melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita memiliki niatan untuk berjihad. Ya. Kita memiliki niatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum saatnya kita berjihad karena banyak kondisi atau faktor, seperti halnya kaum muslimin dalam kondisi lemah, ya, maka dalam kondisi seperti ini yang kita berada padanya sekarang ini, maka kita tidak dituntut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pada saatnya, sekalipun kaum muslimin itu dalam keadaan lemah, ada kemungkinan jihad itu harus ditegakkan. Ya. Bagaimana itu ketika orang-orang kafir menyerang kita? Maka dengan segala kemampuan yang ada pada kita, harus kita usahakan untuk mengusir mereka dari negeri-negeri kita. Nah, ini pada saat itulah kita harus bangkit. Pada saat itulah kita harus mengangkat senjata. Akan tapi kalau semua itu belum saatnya kita lakukan, maka minimal kita memiliki niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika saatnya kita harus mengangkat senjata, kita juga harus memiliki niat. Kita perbaiki niat kita. Ya. Sama-sama orang yang berjihad, berperang, sama-sama mereka mengangkat senjata, akan tapi nilai mereka berbeda-beda. Ya. Kondisi mereka berbeda-beda. Yang membedakan adalah niat mereka. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Baik ketika kita belum memiliki kewajiban untuk berjihad, ataupun ketika pada saat itu kita sudah tertuntut untuk berjihad, maka senantiasa kita memperhatikan niatan kita. Ya. Kalau belum, maka harus ada di dalam hati kita ini niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi jihad yang harus kita lakukan itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Islam. Ya, tidak semua orang yang kafir harus kita perangi. Tidak boleh. Harus kita landasi amalan kita ini dengan ilmu. Harus kita landasi amalan kita itu dengan basirah, dengan pengetahuan yang benar tentang ajaran agama Islam ini. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini justru akan mencoreng nama Islam. Jangan sampai apa yang kita lakukan dan kita merasa bahwa ini merupakan suatu amalan yang baik dan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki bekal yang baik, yang cukup untuk melakukannya, justru akan menghalangi orang-orang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Justru apa yang kita lakukan sementara kita menganggap bahwa ini merupakan suatu amal saleh, merupakan di antara hal yang terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akan menjadikan mafsadah bagi Islam dan kaum muslimin. Justru kerusakannya yang ditimbulkan itu lebih besar daripada kemaslahatannya. Atau mungkin kemaslahatannya enggak ada. Justru semuanya adalah mafsadah, kerusakan, madarat yang ada. Ini jangan sampai seperti itu. Ya. Ya, kita tidak menafikan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tabu ketika kita harus berbicara tentang jihad. Akan tapi kita berikan jihad itu sesuai dengan proporsinya. Jadi kita tempatkan sesuai dengan kondisi yang selayaknya. Ya. Jadi kita tidak mengatakan atau kita khawatir kalau kita berbicara tentang jihad. Jangan sampai kita bicara tentang jihad. Kenapa? Kalau jihad kita berbicara tentang jihad, awas, nanti orang-orang menganggap kita sebagai teroris. Ya. Awas, kita dianggap sebagai orang yang garis keras dan sebagainya. Jihad adalah bagian daripada ajaran di dalam agama Islam. Akan tapi ada aturan-aturannya. Ketika tidak mengharuskan kita untuk berjihad, maka tidak perlu kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena alasan kita untuk berjihad tidak ada. Kenapa kita harus berjihad sementara alasan tidak ada? Ya. Maka kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dituntut untuk melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak membahas tentang jihad, maka kaum muslimin juga tidak memiliki kekuatan. Ya. Tidak memiliki taring, ya, tidak memiliki izzah, tidak memiliki kemuliaan di hadapan orang-orang kafir yang melakukan kezaliman kepada kaum muslimin. Ikhwatal iman azanallahu yakum. Kemudian kita beranjak kepada hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat. Wa Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum badiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kunna ma'an Nabi,
dahulu pernah kita bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam suatu pertempuran, dalam suatu peperangan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna bil madinati, sesungguhnya di Madinah sana, lari jalan, ada orang-orang, ya, ada beberapa orang, masirtum masiron, tidaklah kalian menempuh suatu jalan, wala qata'tum wadiyan, tidak pula menyeberangi suatu lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama dengan kalian. Ya, mereka bersama dengan kalian. Para sahabat yang bersama dengan Rasul alaihi salatu wasallam di suatu tempat, orang-orang yang di Madinah di tempat yang lain. Tapi dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam bahwa mereka orang-orang yang berada di Madinah bersama mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Kata Rasulullah SAW, illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama dengan kalian. Ya. Habasahumul maradu, mereka tertahan oleh sakit. Ya. Jadi yang menyebabkan mereka tidak berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasul alaihi salatu wasallam adalah karena mereka sakit. Sekiranya mereka tidak sakit, maka niscaya mereka akan berangkat bersama dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan di sini bahwa mereka orang-orang yang seperti ini, yang memiliki uzur, memiliki sesuatu yang menahan mereka dan menghalangi mereka dari berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasul alaihi salatu wasallam, ini bersama dengan orang-orang yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jasad mereka, ya, bukan jasad mereka. Oh, berarti masya Allah mereka ini menyatu raganya dengan orang-orang yang pergi. Tidak seperti itu. Ya. Yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan adalah bersama dengan orang yang berjihad dalam hal pahala. Jadi mereka tidak berjihad, mereka tidur-tiduran, mereka istirahat, mereka makan, mereka duduk-duduk, mereka bersantai di rumah-rumah mereka, akan tapi mendapatkan pahala yang sama. Mereka sama-sama mendapatkan pahala. Ketika orang-orang yang mujahid dan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, berletih-letih, capek, kehausan dan lain sebagainya, ya, mendaki bukit, mendaki gunung, menyeberang lautan dan sebagainya, ya. Kondisi yang seperti ini menjadikan mereka mendapatkan pahala, dan orang-orang yang santai di rumah mereka juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Ini kemudahan dalam Islam. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita kaum muslimin, bagi umat Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, tanpa melakukan suatu amalan akan tapi seseorang mendapatkan pahala. Ya. Rawahu Bukhari an Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga oleh Bukhari di mana beliau mengatakan, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah mengatakan, kami kembali dari peperangan Tabuk bersama dengan Nabi alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, inna aqwaman khalafna bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasamul udhru. Ya, kata Rasulullah SAW, kita tinggalkan di Madinah sana, ya, orang-orang, beberapa orang, masalakna syi'ban, tidaklah kita menyeberangi syi'ban, lereng, tidak pula kita menyeberangi bukit, illa wahum ma'ana, melainkan mereka bersama dengan kita. Habasahumul udhru, mereka tertahan oleh suatu uzur. Ya, kalau disebutkan dalam riwayat sebelumnya, mereka tertahan oleh rasa sakit, ya, kondisi sakit. Ya. Dan riwayatnya Imam Bukhari rahimahullah taala, ya, disebutkan uzur, sifatnya umum, apakah itu sakit ataukah itu yang lainnya. Ya. Yang jelas, ya, mereka tidak berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mereka ada uzur yang menahan mereka dari melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman a'azanallahu iyyakum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Fa ma'na al-hadithi anna al-insana idza nawala 'amala salihan walakinahu habasahu anhu habisun fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa." Kata beliau rahimahullah taala, makna dari hadis ini adalah bahwa seseorang apabila dia meniatkan untuk melakukan suatu amalan, akan tapi dia tertahan oleh sesuatu, ya, akan tapi dia tertahan oleh sesuatu, fa innahu yuktabu lahul ajru, maka sesungguhnya tercatat baginya suatu pahala, ya, tertulis baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala apa? Ajru manawa, pahala apa yang dia niatkan. Jadi sehingga di sini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, illa wahum ma'akum, malaikat mereka bersama dengan kalian, bersama dengan mereka, apanya? Pahalanya. Pahala apa? Pahala niat. Para sahabat berangkat berjihad dengan niat mereka, dan orang-orang yang duduk-duduk di rumah mereka, bersantai di rumah mereka, makan dan minum, tidur dan beristirahat di rumah mereka, mendapatkan pahala yang sama, pahala niat, bukan pahala amal, ya, bukan pahala amal, akan tapi pahala niat, ya. Jadi mereka sama niatnya, jadi mereka juga mendapatkan pahala yang sama pula dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apabila seseorang itu merupakan kebiasaan dia melakukan suatu amal saleh, biasanya dia melakukan amal saleh, ya, sudah terbiasa dia melakukan suatu amalan. Kemudian dalam satu kondisi dia terhalang untuk melakukan suatu amalan tersebut, ya, maka tercatat baginya pahala sempurna, seperti halnya dia melakukan amalan tersebut tanpa ada uzur yang menghalanginya. Paham ya? Jadi ketika seseorang itu biasanya melakukan suatu amalan, kok kemudian pada suatu hari dia tidak melakukan amalan tersebut. Kenapa tidak melakukannya? Karena dia terhalang oleh suatu uzur, ya, sehingga dia tidak bisa melakukan amalan yang sudah biasa dia lakukan, ya, maka tercatat baginya pahala sempurna seakan-akan dia melakukan amalan tersebut, tidak hanya pahala niat, ya, bukan hanya pahala niat yang akan dia dapatkan. Seperti halnya ketika seorang itu biasanya melakukan sholat rawatib, kemudian kalau tidak melakukan sholat rawatib, kenapa tidak melakukan sholat rawatib? Mungkin karena ternyata dia tadi setelah sholat kemudian ada suatu hajat, kebutuhan, keperluan, berbincang dengan rekannya, ya, menunaikan hajat saudaranya, kemudian lupa, ya, kemudian dia lupa tidak melakukan sholat tersebut, ya. Atau ketika dia selesai melaksanakan sholat, kemudian ternyata ada sesuatu yang dia rasakan sangat sakit di tubuhnya sehingga dia terhalang untuk melakukan atau menunaikan sholat sunnah rawatib tersebut. Walhasil dia tidak jadi melakukan sholat sunnah yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat. Maka orang yang semacam ini dia tercatat baginya pahala menunaikan sholat yang biasa dia lakukan. Si fulan biasanya dia menghadiri sholat berjamaah, kok ternyata beberapa hari ini tidak pergi berangkat melaksanakan sholat berjamaah, sholatnya dia tunaikan di rumahnya. Kenapa? Ternyata dia sakit, sholat sendirian, sholatnya juga di ranjang, dia tunaikan sholatnya juga dengan berbaring, ya. Sehingga dia tidak memungkinkan baginya untuk berangkat melaksanakan sholat seperti biasanya di masjid bersama kaum muslimin. Maka tercatat dari Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan sholat berjamaah.
pahala sholat berjamaah secara sempurna dia dapatkan. Kata Rasulullah SAW, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Apabila seseorang sakit atau dia bersafar, maka dicatat baginya apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat bermukim. Ya. Yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat, dan ketika dalam keadaan bermukim, apa yang biasa lakukan, ya, tercatat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala dia melakukannya. Padahal dia tidak melakukannya, tapi Allah Subhanahu wa taala mencatat dia melakukannya dan memberikan pahala baginya secara sempurna. Subhanallah. Ini merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang sangat besar. Ya. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita melakukan sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi kita pahala. Ikhwatul iman azanallahu iyyakum. Ada apabila seseorang bukan kebiasaan dia melakukan suatu amalan, ya. Kalau bukan kebiasaan dia melakukan suatu amalan, kemudian dia berniat untuk melakukannya, kemudian di saat dia hendak melakukannya ternyata ada suatu penghalang yang mengharuskannya untuk menghentikan niatnya dan tidak jadi melakukan amalan tersebut, maka dia terhitung mendapatkan pahala niatnya saja tanpa mendapatkan pahala amalan karena dia belum melakukannya. Para sahabat yang fakir miskin pada zaman Rasulullah SAW mengeluhkan kepada Rasulullah SAW kondisi mereka. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur wa na'imul muqim, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Wahai Rasulullah, saudara-saudara kita, orang-orang kaya, mereka pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka melaksanakan sholat sebagaimana kita melaksanakan sholat juga. Mereka berpuasa sebagaimana kita juga melakukan puasa. Akan tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Tapi kita tidak. Kita orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak bisa untuk bersedekah sebagaimana mereka melakukan sedekah. Ya. Artinya mereka iri kepada para sahabat yang lainnya, ya, lantaran mereka bisa melakukan amal-amal saleh yang tidak bisa mampu mereka lakukan dengan harta-harta mereka. Ini iri, ya. Boleh iri, ya. Iri yang semacam ini boleh, ya. Yang dimakan dengan apa? Ghibtah. Ini seperti macam ini, iri yang semacam ini yang dimakan dengan ghibtah. Boleh. Ketika kita berharap, ya, seperti yang ada pada orang lain dari suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kemudian dia mampu untuk menyalurkan kenikmatan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita kok iri. Kenapa saya tidak mampu untuk melakukannya? Saya berharap ketika saya seperti dia, dalam kondisi yang seperti dia, ini saya akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Ya. Ini ghibtah, iri yang diperbolehkan, ya, semacam ini. Tanpa kita mengharapkan kenikmatan tersebut lenyap darinya. Ya. Kita tidak berharap kenikmatan tersebut lenyap dari orang tersebut. Maka para sahabat yang fakir tersebut pun demikian, mereka merasa iri kepada sahabat-sahabatnya yang lainnya yang kaya. Mereka mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh mereka para sahabat yang miskin. Maka mereka melapor kepada Rasulullah SAW, mengeluhkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu atraktum man sabaqakum wa lam yutrikkum ahadun illa man amila mithla ma amiltum." Kata Rasulullah SAW, "Tidakkah mau kalian aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan maka kalian akan mampu menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian, dan tidak akan tersusul oleh seorang pun kecuali oleh orang yang melakukan yang seperti halnya yang kalian lakukan." Ya. Jadi para sahabat
yang miskin tersebut diberitahukan beliau Rasulullah SAW caranya bagaimana mereka bisa mendahului, menyusul orang-orang yang kaya yang bisa melakukan berbagai macam amal kebajikan dengan kekayaan mereka, ya, tanpa harus mereka melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang kaya tersebut dengan bersedekah, ya. Apa hal tersebut? Kata Rasulullah SAW, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salatan wa talatina marrah. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, ya, kalian bertakbir, bertahmid dan bertasbih setiap kali selesai melaksanakan sholat wajib, ya. Setiap kali melaksanakan sholat sebanyak 33 kali, ya. Maka ketika seorang melakukan hal tersebut, maka dia bisa menyusul orang-orang yang melakukan sedekah dengan harta mereka, yang jor-joran dengan harta mereka, dengan sedekah-sedekah mereka, ya. Ketika seorang tidak mampu untuk melakukan sedekah yang mereka lakukan, seperti hal yang mereka lakukan, ini yang mestinya harus mereka lakukan. Bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap selesai melaksanakan salat sebanyak 33 kali. Kemudian setelah itu mereka melakukan, para sahabat yang miskin tersebut lalu datang lagi kepada Rasulullah SAW, lalu berkata kepada mereka, Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka saudara-saudara kami telah mendengar apa yang kita lakukan, kemudian mereka melakukan juga seperti apa yang kita lakukan. Gimana Rasulullah? Mereka mengeluh. Waduh, mereka juga mendengar Rasulullah dan mereka juga melakukan yang sama. Berarti kita nggak jadi dong, ya, nggak jadi melampaui orang-orang yang kaya tersebut. Ya, jadi harapan para sahabat yang miskin tersebut paling tidak menyamai mereka orang-orang yang kaya, ya, tanpa harus mengeluarkan harta mereka untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Perhatikan di sini. Poin ini yang menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat yang notabene mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk beramal, namun tidak mampu mereka beramal karena satu hal, karena mereka adalah orang-orang yang tidak punya, yang tidak berada, tidak punya uang, tidak punya harta, ya, hanya niat yang mereka miliki. Maka mereka mendapatkan apa? Pahala niat. Mereka sama tidak dengan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jor-joran dengan harta mereka, dengan niatan yang sama? Tidak sama. Dalam hal pahala amal, tapi dalam hal pahala niat mereka sama, ya. Dalam hal pahala amal mereka tidak sama karena mereka tidak melakukan, mereka tidak berbuat, ya. Maka mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Mereka mendapatkan kenikmatan berupa harta, berupa kenyamanan hidup di dunia, ya. Dan juga mereka mendapatkan kenikmatan berupa apa? Bisa beramal. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala terbesar itu adalah taufik Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada seseorang untuk melakukan suatu amalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada orang ini, ya, sehingga dia mampu untuk melakukan suatu amalan. Bukan kesempatan, ya. Kesempatan iya. Ya. Kesempatan iya, akan tapi taufik itu adalah lebih besar daripada sekedar kesempatan. Orang memiliki kesempatan, akan tapi ternyata dia tidak bisa beramal. Kenapa? Banyak aja alasannya, banyak aja halangan-halangan, banyak aja udzur-udzur yang dia miliki sehingga tidak mampu untuk dia melakukannya. Padahal kesempatan ada, ya. Hal yang menunjang untuk beramal juga ada, ya. Tapi taufik Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang
sehingga membuahkan suatu amalan. Ya. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, melebihin daripada kenikmatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Ikhwatan iman a'azzanallahu iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semua apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, ya, apa yang mereka alami sepanjang mereka melakukan perjalanan menuju jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala atau kembali dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu terhitung sebagai amal saleh yang dengannya seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW tadi, masirtum masiron, tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, menempuh jalan, wala qata'tum wadiyan, tidak pula kalian menyeberangi suatu lembah. Ketika seorang berjalan, apakah itu suatu amal saleh? Berjalan, orang berjalan biasa berjalan, ya, dan merupakan suatu kebiasaan dia adalah berjalan, tidak ada keistimewaannya. Ketika seorang menyeberangi lembah, seperti halnya orang lain juga menyeberangi lembah, tidak ada keistimewaannya, ya. Akan tapi ketika itu menjadi suatu wasilah, sarana seseorang untuk melakukan suatu tujuan yang mulia, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini dinilai sebagai amal saleh. Rasa haus mereka, rasa lapar mereka, ini terhitung sebagai amal saleh, sebagai amalan yang membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Antum sekarang ini talabul ilmi, apa yang antum butuhkan untuk talabul ilmi? Sarana untuk mendukung kita melakukan talabul ilmi apa saja? Pena, buku, ya. Pena, buku dan lain sebagainya yang mendukung kita untuk talabul ilmi. Kalau kita membeli pena ini dalam rangka untuk suatu tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi yang notabene adalah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan di antara ibadah terbesar yang mengantarkan kita menuju jalan Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Maka ketika kita membeli pena ini, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membeli buku tulis untuk mencatat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi ladang kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sangat luas, sangat banyak. Cara kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak sempit. Banyak sekali cara-cara kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak paham bahwa itu adalah ladang bagi kita yang akan membuahkan bagi kita pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini wasilah-wasilah, sarana ini memiliki hukum sesuai dengan tujuan untuk apa sarana tersebut digunakan, dimanfaatkan. Ya, hukumnya sama. Kalau kita melakukan suatu amalan, amal saleh, maka kita dapatkan pahala. Maka demikian pula kita melakukan suatu sarana, mengadakan suatu sarana, menghadirkan suatu sarana, ya, untuk menunjang suatu tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan suatu amal saleh, maka sarana tersebut hukumnya sama seperti tujuan kita. Ikhwatal iman azanallahu yakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka li ahli Madinati
man haulahum an yatakhallafu an Rasulillah. Tidaklah layak bagi orang-orang ahli Madinah, orang-orang ahli Madinah, penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekitar Madinah untuk tidak bersama dengan Rasulullah SAW berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak layak bagi mereka, para penduduk ahli Madinah dan orang-orang yang di sekitar Madinah, untuk tertinggal dari Rasulullah SAW melakukan peperangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah." Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka tidaklah tertimpa rasa haus dan rasa letih dan lapar fi sabilillah, di jalan Allah, wala yata'una mautian, tidak pula mereka menginjakkan kaki, yaghidul kufar, yang mengakibatkan orang-orang kafir murka, marah, ya. Wala yanaluna min aduwin nailan, tidak pula mereka menimpakan musibah kepada orang-orang kafir dari kepada para musuh mereka, illa kutiba lakum bihi amalun salih, melainkan tercatat bagi mereka sebagai amal saleh. Perhatikan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang mereka rasakan dari rasa lapar, rasa haus, ini ibadah atau bukan ibadah? Pada hakikatnya ibadah atau bukan ibadah? Pada hakikatnya adalah amalan-amalan yang mubah, amalan-amalan yang tidak bernilai ibadah. Ya, suatu kebiasaan saat orang merasakan rasa lapar, orang merasakan rasa haus, ini suatu hal yang lumrah dirasakan oleh orang. Ketika tidak makan maka dia akan lapar, ketika tidak minum maka dia akan haus, ya. Akan tapi kondisi yang demikian ini ketika mereka dapatkan dalam rangka untuk melakukan suatu amal saleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, illa kutiba lakum bihi amalun salih, melainkan tercatat bagi mereka sebagai amal saleh rasa lapar mereka. Setiap kondisi yang mereka alami itu sebagai amal yang saleh. Ya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ikhwanul azanallahu iyyakum, ya. Maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak rahmatnya kepada kita, ya. Rahmatnya dan kemudahan bagi kita semuanya di dalam beramal, di dalam melakukan amalan di dalam agama ini. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Mudah dalam hal apa? Apa saja, dalam hal beramal, ya, dalam hal menunaikan amal juga mudah ketika kita mendapatkan pahala. Mudah atau tidak? Mudah. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala sangat mudah kita dapatkan. Ya. Tapi sangat banyak orang yang enggan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang keempat. Ya. Baik. Sampai jam berapa? 12? 12, setengah 12. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini insyaallah kita kaji berapa? Tiga hadis ya. Kita telah kita kaji ketika hadis. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita, ya, dan menambah keilmuan kita di dalam menjalankan agama ini sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya. Dan semua yang kita lakukan ini sesuai dengan yang kita pelajari pada saat ini adalah ketika kita belajar, ketika kita menimba ilmu,
juga kita perlu untuk membenarkan terlebih dahulu niat kita, untuk apa kita datang, ya. Untuk apa kita hadir, untuk apa kita bermajelis, ya. Kita perbaikin, kita benarkan, kita perbaharuin niat kita, ya. Jadi ketika kita talabul ilmi, kita mencari ilmu agama yang merupakan suatu hal yang wajib bagi kita untuk kita tuntut, ya. Ilmu agama yang harus kita ilmu yang harus kita cari, yang harus kita pelajari, agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka harus kita perbaruin dan kita perbaikin niat kita. Apa niat yang harus kita lakukan ketika kita berthalabul ilmi? Niat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita thalabul ilmi adalah untuk mengangkat dan menghilangkan kejahilan dari diri kita, ya. Jadi kita thalabul ilmi itu dalam rangka untuk mengangkat, artinya menghilangkan, menghapus kejahilan dari diri kita dan menghilangkan kejahilan dari orang lain. Artinya apa? Artinya manfaat yang kita dapatkan dari talabul ilmi ini tidak hanya kita monopoli semata, kita pendam dalam diri kita, kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan, kita jadikan sebagai sesuatu yang kita ilmuin, ya. Sementara kita tidak mengamalkannya. Kita amalkan. Di antara amalannya adalah kita menebarkan ilmu ini dengan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Jadi kita talabul ilmi harus kita tanamkan dalam hati kita niatan ini. Kita hilangkan kejahilan dari diri kita, ya, agar kita ketika kita beramal itu sesuai dengan basirah, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kita sebarkan, ya, ilmu tersebut, ya, kepada orang lain supaya mereka juga merasakan apa yang kita rasakan, supaya mereka mendapatkan sebagaimana yang kita dapatkan, supaya mereka melakukan seperti halnya yang kita lakukan, supaya mereka mendapatkan ilmu juga seperti yang kita dapatkan, ya. Sehingga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ya. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Barangkali ada pertanyaan, silahkan disampaikan untuk sesi terakhir. Tafadhalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kaitan masalah jihad, kelihatannya ada yang terlupakan untuk syarat-syarat untuk berjihad. Ya, barangkali di sini bisa memberi tambahan apa syarat jihad itu? Apa kita cukup niat, badan kuat, atau ada yang lain? Terima kasih. Di antara syarat-syarat jihad itu adalah adanya kemampuan, adanya kekuatan pada kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan, maka tidak wajib bagi mereka untuk melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi jihad pada saat demikian ini madaratnya lebih besar
ya, mafsadahnya bagi kaum muslimin lebih besar. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini harus dipimpin oleh seorang waliul amr. Ya, di bawah naungan wali al-amr. Waliul amr kita adalah pemerintah kita. Ketika kita dituntut atau dikoordinasi oleh walil amr untuk melakukan jihad, maka kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika wali amr kita tidak memperkenankan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kelompok-kelompok kaum muslimin yang ada tidak boleh untuk melakukan jihad masing-masing sendiri-sendiri. Karena yang demikian ini justru akan menimbulkan fitnah terhadap kaum muslimin. Ya, berdampak negatif bagi kaum muslimin. Bahkan bisa jadi akan memecah belah kaum muslimin itu sendiri. Kemudian harus ada alasan seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, adanya kezaliman yang dilakukan terhadap kaum muslimin atau terhadap Islam. Ya. Ketika ada kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir terhadap kaum muslimin dan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, maka pada saat itulah disyariatkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang-orang kafir ada di sekeliling kita, mereka adalah orang-orang yang berdamai dengan orang muslim, orang-orang muslim memiliki kekuatan, orang-orang muslim memiliki kemampuan, pemerintahan mereka juga mendukung untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka orang-orang kafir tidak melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin, maka bagaimana mungkin kita untuk berjihad? Kepada siapa, terhadap siapa kita berjihad? Maka harus ada alasan. Ya, kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ada unsur yang mengharuskan kita berjihad, yaitu adanya permusuhan terhadap kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sementara orang-orang yang tidak memusuhi kaum muslimin, maka tidak boleh untuk kita ganggu. Orang-orang yang tidak memusuhi kaum muslimin tidak boleh untuk kita perangin. Ya. Jadi mereka kita berikan keamanan dan kenyamanan. Apalagi mereka adalah orang-orang yang berada di bawah naungan pemerintahan kaum muslimin, berada di negeri kaum muslimin, maka tidak boleh mereka kita usik, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita ambil hartanya, tidak boleh kita tumpahkan darahnya, ya, tidak boleh kita zalimi, sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar, kita berikan kepada mereka hak-hak mereka sebagai tetangga-tetangga kita. Kita hormati mereka, kita perlakukan baik mereka, ya, selayaknya kita memperlakukan kaum muslimin yang lainnya. Demikian. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan, yang dengannya kita diperbolehkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang lain? Dan ketika seorang berjihad, seandainya itu Allah takdirkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga harus memahami adab berjihad. Ya, adab berjihad harus kita pahamin. Ketika kita harus berhadapan dengan orang kafir, ya, kemudian orang kafir tersebut entah dengan berbagai macam alasan dan faktor yang mendorongnya untuk melakukannya, lantas dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, jujur atau dusta, maka tidak boleh kita tebas, kita ayunkan, ya, senjata kita bunuh orang tersebut dengan anggapan bahwa ini
melakukannya karena takut kepada kita, karena takut terbunuh dan lain sebagainya, maka tidak boleh melakukan seperti itu. Tidak boleh kita membunuh anak-anak kecil, tidak boleh kita membunuh orang-orang yang tua, tidak boleh kita untuk membunuh para wanita, tidak boleh kita merusak pepohonan, ya, tidak boleh kita menebang pohon-pohon yang berbuah dan lain sebagainya. Banyak sekali adab-adab yang harus kita pahami, ya, dalam kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kita tidak boleh untuk melakukan kerusakan sekalipun kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nampakkan bahwa jihad ini adalah jihad yang berbeda dengan jihad yang dilakukan atau peperangan yang dilakukan oleh orang non muslimin. Ya, memberikan hak masing-masing. Ya. Hewan-hewan kita berikan haknya, tanaman-tanaman kita berikan haknya, manusia kita berikan haknya dan sebagainya. Ya. Tidak kita melanggar hak-hak mereka, menzalimi, ya, di saat yang sama kita beramal, kita mencampur adukkan antara amalan dengan kezaliman. Maka yang demikian ini tidak layak untuk kita lakukan. Nah, yang lain? 6. Terima kasih Ustaz. Kalau orang kafirnya itu menyerang melalui media fitnah dan pemahamannya gitu, Ustaz bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketika orang-orang kafir menyerang kita melalui media massa, ya tentunya ini juga menimbulkan dampak negatif kepada kaum muslimin, ya. Maka ini bukan menjadi hujah, bukan menjadi alasan bagi kita untuk kemudian kita diam-diam kita datangi rumahnya, kita gorok lehernya, ya, kita tumpahkan darahnya. Tidak seperti itu, ya. Dia mengemukakan pendapatnya, menyerang kaum muslimin dengan pemahaman-pemahamannya, akan tapi mereka tidak menyerang kaum muslimin dengan fisiknya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kita berada dalam suatu negeri yang memiliki kepemimpinan, pemerintahan. Tentunya kita harus juga berlaku atau berbuat, ya, melihat kepada maslahat dan madarat. Ketika kita melakukan suatu amalan dan ada suatu sebab yang mengharuskan kita untuk melakukannya, maka kita perlu melihat kepada mafsadah dan madarat. Kita menimbang antara mafasid dan masalih. Ketika maslahatnya itu lebih rendah, lebih sedikit daripada mafsadahnya, ketika kita menyerang dia dengan fisik kita, lantas mungkin dia terhenti dari perbuatannya, entah karena dia meninggal dunia atau sakit dan sebagainya. Adakah rentetan-rentetan kejadian-kejadian selanjutnya, ya, akibat daripada yang kita lakukan itu? Adakah yang demikian ini hanya menimpa kita mafsadahnya, akibatnya, ataukah nanti akan menimpa kaum muslimin secara menyeluruh? Adakah nanti tuduhan-tuduhan kepada kaum muslimin dan berbagai macam label-label yang mereka sematkan kepada kaum muslimin, yang semuanya itu menyudutkan kaum muslimin? Adakah hal itu akan menyebabkan orang lain membenci kita? Adakah hal tersebut akan menyebabkan orang lain terhalang dari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang demikian ini akan menyebabkan kita, ya, dipersempit gerak langkah kita dan lain sebagainya? Ini perlu kita perhatikan, ya. Ini perlu kita perhatikan. Maka bagaimana langkah yang kita lakukan, yang seharusnya
yang lebih baik untuk kita lakukan, maka ketika seseorang menyerang kaum muslimin dengan pemahaman-pemahaman mereka melalui media-media massa, yang pertama kita harus tanamkan dalam hati kita atau dalam diri kita sabar. Sabar dalam hal apa? Jangan kita balas ya perbuatan mereka dengan keburukan yang sama atau lebih buruk daripada itu. Saya sering melihat orang-orang yang berbicara tentang Islam kemudian ditimpali oleh para netizen atau komentator, ya, notabene mereka mengatasnamakan sebagai Islam dan nampaknya mereka juga kaum muslimin, ya, kemudian mereka melontarkan kata-kata yang buruk, ya, kata-kata yang tidak pantas terucap dari lisan-lisan kaum muslimin. Maka yang demikian ini tidak ada maslahatnya sama sekali, karena yang membaca itu bukan hanya kita, bukan hanya kelompok kita, bukan hanya jamaah kita, bukan hanya keluarga kita, ya, akan tapi seluruh dunia bisa membaca, muslim atau bukan muslim, ya. Ini seolah-olah menunjukkan oh demikian ini Islam, ya, oh demikian ini gambaran Islam, kaum muslimin dan sebagainya. Maka citra jelek itu ada pada kaum muslimin lantaran apa yang kita lakukan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita belajar. Terlebih dahulu kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita berdalam. Ya, ilmu kita tentang agama ini kita perbanyak. Ya, ilmu kita ini ya tentang agama kita ini untuk kemudian kita jadikan sebagai modal kita berdakwah dan berjihad. Jadi jihad kita adalah jihad melalui lisan. Jihad kita adalah dengan melalui nasihat. Jihad kita adalah dengan melalui amar ma'ruf nahi munkar. Jihad kita adalah melalui kolam, melalui pena-pena kita, tulisan-tulisan kita, dengan cara yang baik. Kita jelaskan, ya. Kita beberkan, kita terangkan tentang Islam, ya. Adab-adab di dalam Islam, ajaran-ajaran di dalam Islam sesuai dengan ajaran kalau Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Jangan kita menimpali apa yang mereka lakukan, ya, seperti apa yang mereka lakukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Ya, apa yang mereka lakukan kita balas dengan yang lebih baik. Ya. Jadi kalau kita ingin untuk membela Islam ini bisa saja dengan media massa, akan tapi dengan kalimat-kalimat yang bijak, dengan kalimat-kalimat yang baik, ya. Membantahnya, ya, bisa dengan membantah mereka dengan cara-cara yang baik, dengan kalimat-kalimat yang luhur, ya. Bukan dengan hal yang sama, dengan mencaci mereka, ya. Walaupun apa yang kita lontarkan terhadap mereka itu suatu kebenaran, akan tapi suatu kebenaran itu terkadang tidak menjadi suatu kemaslahatan ketika kita menyampaikannya. Ada kalanya merupakan suatu kemaslahatan bagi kita untuk kita tidak menyampaikannya, kita diam, tidak menyampaikannya, ya. Seperti halnya seorang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya, atau yang lainnya, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, tidak menyampaikan tentang hadis Rasulullah SAW tentang man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga.
Maslahat atau bukan? Ilmu atau bukan? Ilmu. Tapi tidak disampaikan. Ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah boleh saya sampaikan kepada manusia? Maka kata Rasulullah SAW, la fayattakilu, tidak, jangan sampaikan. Ya. Khawatir mereka akan bersandar kepada kalimat la ilaha illallah. Ya nanti aja, saya nggak usah beramal. Nanti yang penting terakhirnya ketika hendak meninggal dunia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ia kalau mampu mengucapkan la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak, keluh lisannya, tidak mampu untuk mengucapkannya. Siapa yang menjamin bahwa akhir daripada ucapan kita adalah la ilaha illallah? Maka ya, tidak disampaikan sampai menjelang hendak meninggal dunia baru disampaikan. Jadi terkadang suatu hal kebenaran itu ya maslahatnya untuk tidak disampaikan pada saat-saat tertentu. Ya. Terkadang ya wajib untuk disampaikan ketika suatu kebutuhan untuk mengetahui kebenaran tersebut ya mendesak, maka harus kita sampaikan. Maka demikian juga dengan hal yang demikian ini. Terkadang tidak perlu kita untuk menimpali atau membalas cacian-cacian mereka, ya, kedustaan yang mereka lontarkan kepada Islam dan kaum muslimin, ya, propaganda yang mereka lakukan dan sebagainya. Terkadang bukan menjadi suatu kemaslahatan bagi kita untuk kita sampaikan, apalagi kita dangkal ilmu, ya, apalagi kita dangkal ilmu. Ketika mereka berdebat, ketika mereka mendebat kita, sementara kita tidak memiliki ilmu, lantas kita kalah di dalam perdebatan itu, sementara terdengar dan terlihat oleh banyak manusia, maka apakah maslahat bagi kita? Apakah maslahat bagi kaum muslimin? Apakah maslahat bagi Islam? Ya, maka kita posisikan diri kita pada posisi kita sesuai dengan proporsi kita. Ya, ya, kita sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitasnya sebagai apa? Ya, sebagai talibul ilmi yang masih menuntut ilmu, maka kita cukup mengetahui bahwa ini adalah suatu kebatilan, merupakan suatu kedustaan yang kita sampaikan kepada orang-orang yang mau mendengar kita, tanpa mesti harus kita sampaikan di media massa. Ya, sekali lagi bahwa yang menjadi suatu kewajiban bagi kita, yang pertama adalah kita perdalam dan kita perkuat keilmuan kita tentang agama ini. Untuk selanjutnya, kalau kita mampu, maka kita sudah pada derajat kita mampu ya untuk lebih luas untuk berdakwah, kita berdakwah dengan ilmu yang kita miliki. Kalau belum ya sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, kita sampaikan kepada orang-orang yang memungkinkan bagi kita untuk kita sampaikan. Tapi jangan kita sampaikan selama kita tidak memiliki ilmu yang kafaah kita, kapasitas kita yang belum mumpuni, kita kemudian berbicara di media massa dan sebagainya sehingga terbawa emosi dan sebagainya, sehingga kita tidak ada bedanya antara kita dengan orang-orang kafir yang mencela Islam. Ya, paham ya? Jadi kita melihat kepada maslahat dan madaratnya. Ya, sekali lagi bahwa ya nanti kita serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Kita serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Yang jelas bahwa orang yang semacam ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk kita tumpahkan darahnya, kita kita bunuh, kita perangi dan sebagainya. Tidak boleh kita bunuh. Ya. Selama dia masih berada di dalam ya perlindungan pemerintahan Islam, kaum muslimin, ya, dan kemudian ketika melakukan sesuatu terhadap mereka dengan menyakitin mereka dan sebagainya, atau dengan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada itu, mengakibatkan dampak yang buruk bagi Islam dan muslimin, maka tidak perlu untuk kita lakukan. Harus kita timbang terlebih dahulu maslahat dan madaratnya. Demikian. Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain?
Kalau antum sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk menulis, antum salurkan menjadi satu buah kitab, buku yang nantinya akan dibaca oleh banyak orang yang mendapatkan manfaat dari buku-buku antum, dari sudut pandang yang antum pahami sesuai dengan keilmuan yang telah antum miliki dan sebagainya. Ini lebih bermanfaat, ya, insyaallah subhanahu wa ta'ala demikian. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri perjumpaan kita. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan hari ini adalah perjumpaan yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan setelahnya adalah perpisahan yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini di majlis ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang akan membuahkan amal, yang akan membuahkan faidah yang besar, membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, membuahkan keikhlasan di dalam melakukan amal saleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.